Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur karena saat ini kita dapat hari tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Kutinggikan Kau.
bersuka cita karena memasuki hari Natal, di mana seluruh dunia mulai merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan nyanyikan pujian kesukaan bagi dunia di dalam nyanyian menangan. Bertepuk tangan ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Dengarlah malaikat nyanyi di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 43. Oh
selamat kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan Dia juru selamat kita. Di dalam namanya, di dalam nama siapa? Bapak Ibu saudaraku, begitu pulangan kita, Tuhan Yesus ya. Di dalam namanya ada
sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau maju ke depan memberikan amplop persembahan dalam kotak yang telah disediakan dari kursi yang pertama dan juga kursi berikutnya, dan dijelaskan untuk persembahan amplop yang akan diedarkan oleh Bapak Ibu Joko. Kita akan menyanyikan pujian berkat anak cucu. Apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu Joko. Terima kasih Tuhan Yesus, karena jam
Amin. Saat ini saya undang kembali Bapak Ibu Saudara berbagi diri, di mana kita menyiapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Heru. Terhubung dengan kita akan menyanyikan pujian ini. Selalu
damai sejahtera Tuhan nyata dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami dan meyakinkan kami bahwa Engkaulah sumber damai sejahtera. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara melalui Roh Kudus-Mu, melalui hidup hamba-Mu. Setiap kami yang hadir, jangan biarkan ada satu pun yang kehilangan berkat firman Tuhan. Kami penting roh-roh yang akan mengambil berkat firman Tuhan ini ya Tuhan. Sehingga kami semuanya setelah kami mendengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh meyakini, dan iman kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini minggu kedua di bulan Desember. Mungkin kita sudah banyak melihat ornamen Natal gitu ya. Sudah banyak melihat di mall-mall yang sukanya shopping, yang sukanya main ke mall, hanya jalan-jalan. Sudah ada ornamen-ornamen Natal. Kalau kita lihat di Balai Kota ya, mulai tanggal 1 Desember kemarin sudah dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal. Artinya bahwa Natal itu diperingati tidak hanya biasanya sehari 2 hari, tetapi sampai 1 bulan. Bahkan masuk ke bulan Januari aja masih banyak diperingati Natal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita juga akan belajar tentang temanya masih Natal. Bagaimana kita bisa melihat momen Natal itu bukan hanya sekedar rutinitas kita merayakan kelahiran Tuhan, tetapi momen Natal itu hidup dalam setiap hati kita, jiwa kita sebagai orang percaya, dan mengimani bahwa Natal itu adalah sebuah peristiwa awal di mana besar kasih Tuhan bagi setiap kehidupan manusia yang berdosa. Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tema yang mataku telah melihat damai sejahtera. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 6 ayat 9 dan ayat yang Yesaya pasal 9 ayat 6 dan ayat ke-7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang kekal, perkasa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata jauh sebelum Yesus hadir itu sudah ada nubuatan. Nubuatan itu artinya sebuah janji yang Allah sendiri nyatakan bagi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Melalui Nabi Yesaya dituliskan dengan detail dan sangat jelas Bapak Ibu ya. Seorang anak telah lahir, dikatakan putra, dikatakan lambang pemerintahannya, dikatakan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, dikatakan disebut Allah yang perkasa. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus itu Allah, itu salah kaprah. Karena Yesaya ini menuliskan di sini adalah Allah yang perkasa. Jadi artinya Allah yang perkasa ada dalam diri Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagian ayat yang ke-7 yang akan menjadi bagian pembelajaran kita adalah damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Orang hidup itu kan yang dicari adalah damai sejahtera, ya enggak? Maka ada orang punya paradigma atau pola pikir yang berbeda-beda tentang damai sejahtera. Ada yang damai sejahtera itu kalau kita punya uang banyak, gitu ya. Ada yang damai sejahtera itu kalau kita sehat. Ada yang damai sejahtera itu kalau kita punya jabatan. Itu penjabaran setiap orang berbeda-beda. Intinya adalah damai sejahtera itu adalah sebuah hidup yang menyenangkan. Benar tak Bapak Ibu? Damai sejahtera itu adalah hidup yang menyenangkan.
Bisa dikatakan karena kita punya banyak uang menyenangkan enggak? Menyenangkan. Punya mobil mewah menyenangkan enggak? Menyenangkan. Ya. Nang jero mobil adem, mlaku ning dalan ora kepanasan, udan ora kedanan, menyenangkan. Punya banyak uang mau apapun menyenangkan. Hati kita senang. Itu maka orang sering katakan damai, sejahtera. Karena apa? Hidup sejahtera karena secara lahiriah itu terpenuhi. Itu dunia. Nanti kita akan melihat poin di mana apa yang dimaksudkan dengan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kau ini dikasih Tuhan. Coba di-share supaya saya bisa dari sini. Bapak Ibu, kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah penggenapan. Tadi saya katakan nubuatan itu adalah sebuah hal yang sudah disampaikan jauh sebelum sesuatu itu terjadi. Itu namanya nubuatan dan terjadi. Kalau besok kiamat dan tidak terjadi itu bukan nubuatan. Ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Yesaya sampai akhirnya Yesus lahir, digenapi tidak? Digenapi, itu disebut dengan nubuatan. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari janji Allah untuk memberikan damai sejahtera kepada umatnya. Mengapa Allah mau berikan Yesus sebagai damai sejahtera? Mengapa Allah mau turun ke dunia? Karena apa? Allah melihat ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, hilang damai sejahtera. Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, diberikan semua taman itu di situ ada damai sejahtera. Di Taman Eden itu apa yang Adam dan Hawa butuhkan disiapkan oleh Tuhan. Itu damai sejahtera ada di situ. Mereka tidak mengenal yang namanya pagi, mereka tidak mengenal, pokoknya isinya semuanya damai. Tetapi ketika iblis menggoda mereka dan Adam Hawa ini masuk ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka kehilangan damai sejahtera. Maka firman Tuhan katakan manusia kehilangan damai sejahtera. Akibat apa? Akibat dosa. Apa yang disampaikan Yesaya ini adalah sebuah pemikiran Allah untuk dunia. Allah merasa kasihan. Kalau Allah tidak kasihan sudah, tidak usah. Biar mereka tanggung akibatnya. Mereka tidak dapat damai sejahtera biar. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dia memberikan jaminan damai sejahtera yang sudah hilang. Kalau manusia ya kebelan itu akeh angel tombone ya kan. Kalau kita sudah kebelan dengan seseorang itu piye apapun yang terjadi dia pokoknya a priori atau merasa wes mau karo meneh. Itu kalau manusia. Tapi Allah tidak pernah kecewa. Karena Allah tahu bahwa aku mengasihi setiap manusia. Ketika damai sejahtera itu hilang dan dosa mengambilnya, Allah punya inisiatif. Saat Tuhan tepat, ketika Yesaya menuliskan ini masih lama. Mengapa tidak langsung? Karena Allah tahu rencananya disiapkan begitu matang supaya setiap manusia itu tidak kembali kehilangan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Allah berikan, yang Tuhan berikan di dalam diri Yesus Kristus, slide berikutnya, itu adalah damai sejahtera yang sejati. Ya, jadi itu adalah damai sejahtera yang sejati. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, di situ disebutkan bahwa damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Tadi di depan saya katakan bahwa dunia ini menawarkan damai sejahtera dengan banyak, dengan kedudukan. Wah, memang iya ya. Dengan apa lagi? Dengan uang yang banyak. Wah, menyenangkan ya. Dengan kehidupan yang mewah, itu memang sangat menyenangkan. Itu yang dunia berikan. Maka seringkali patokan orang damai sejahtera itu kekayaan. Iya enggak? Itu patokan orang dunia. Tapi Allah tidak. Dikatakan di sini bahwa damai sejahtera pun tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena dunia itu dan
damai sejahteranya sifatnya fana. Ku tak membawa apapun juga, ya, saat ku datang ke dunia. Terus berikutnya dikatakan ku tinggal semua. Artinya fana, Bapak Ibu. Yang kita peroleh itu adalah fana di dunia ini. Bapak Ibu punya uang banyak, Bapak Ibu meninggal tidak akan dibawa. Maka disampaikan dalam Yohanes ini, aku tidak memberikan seperti yang di dunia ini, damai sejahteranya. Tapi damai sejahteraku adalah itu, Bapak Ibu, membuat hidup kita itu tidak gelisah. Ada banyak orang punya banyak uang pun juga gelisah. Tidak akeh tapi lorong-lorong, gelisah. Duitnya akeh, kemudian khawatir dengan harta kekayaannya, gelisah. Tapi dunia menawarkan damai sejahtera yang fana. Kristus menawarkan damai sejahtera yang kekal. Amin. Apa itu damai sejahtera kekal? Kerajaan surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan dikatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan Allah melalui diri Yesus Kristus kepada setiap manusia itu tidak memilih-milih. Tidak memilih-milih. Dikatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan Allah itu sifatnya kekal. Kelahiran Yesus sebagai Raja Damai akan membawa damai sejahtera kepada dunia. Kelahirannya adalah bukti kasih Tuhan yang besar bagi kita. Tadi kalau dosa itu membuat orang kehilangan damai, ya. Contohnya saja ketika kita melakukan kesalahan, apa yang ada dalam hidup kita? Gelisah. Aku ngapusi bojoku hari ini, ya. Itu walaupun istriku tidak tahu, tapi aku merasa gelisah, gitu kan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan kesalahan, yang terjadi apa pasti? Gelisah. Anak saya punya pengalaman dengan anak-anak didik saya. Kalau mereka melakukan kesalahan ketika saya panggil, saya sudah tahu. Setiap anak ini melakukan kesalahan atau tidak, itu saya bisa melihat dari gesturnya. Ketika mereka gelisah, cari-cari alasan, itu merupakan alasan ini dia ingin menutupi kesalahannya. Sama Bapak Ibu, dosa itu mengintimidasi kita, membuat kita gelisah, ya kan? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Dia menyembunyikan diri dari Allah. Dia gelisah, dia bingung, karena kembali lagi dosa itu tidak membawa damai. Maka Allah di dalam diri Yesus Kristus turun ke dunia untuk membawa damai. Dikatakan sebagai Raja Damai yang akan membawa damai sejahtera kepada dunia. Lukas pasal 2 ayat 14 kita akan melihat apa yang disebutkan. Jadi kedatangan Yesus membawa damai di bumi, tidak hanya di Palestina sana, tidak hanya di Bethlehem sana, tidak hanya di tempat kota di mana Yesus lahir, tetapi dikatakan Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama, tidak hanya orang-orang Israel, tidak hanya orang-orang Yahudi yang terima damai sejahtera, tidak hanya orang-orang yang melihat kejadian itu atau area di antara Bethlehem, Palestina, Israel, tetapi dalam Lukas ini disampaikan kepada seluruh bumi dan manusia yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat ada dua kelompok yang mewakili dunia ini. Yang pertama adalah para gembala. Para gembala memang mewakili orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terpinggiran secara ekonomi, secara kepandaian, ya. Latar belakang mereka, gembala itu orang yang tidak punya apa-apa. Artinya dia ya biasanya disebut gembala itu mereka bukan kambing dombanya orang lain. Mereka hanya bekerja. Dan orang-orang ini tidak pernah bisa dikatakan orang-orang yang kuper, karena hidupnya hanya gaulnya dengan wedus dan padang belantara. Itu ya. Orang-orang Yahudi, karena peristiwa ini ada di sana. Yang kedua, setelah mereka datang kepada orang-orang gembala ini, dikatakan damai sejahtera bagimu akan
punya kemuliaan besar. Peristiwa yang berikutnya siapa? Kelompok orang mana yang datang? Orang Majus. Orang Majus orang Yahudi bukan. Bahkan dikatakan orang Majus itu jauh dari timur, dari Persia, dari Irak. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah, bukan orang Yahudi. Tetapi Allah melalui malaikat, melalui bintang itu menuntun mereka untuk ketemu dengan Yesus dan ketemu dengan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, bagian damai sejahtera itu juga untuk kita. Amin. Juga untuk kita yang mengenal Tuhan. Dikatakan yang berkenan. Ada kata berkenan ini merujuk kepada sesuatu yang diinginkan oleh Allah bagi setiap kita. Jadi kalau kamu mau dapat damai sejahtera, ada syaratnya. Syaratnya adalah berkenan. Kalau kamu mau melihat damai sejahtera itu ada syaratnya. Syaratnya adalah berkenan. Ternyata gembala-gembala itu berkenan ya, walaupun dia bukan orang-orang yang pandai, bukan orang-orang yang kaya, tetapi Allah berkenan juga bagi mereka. Karena apa? Dikatakan bahwa gembala itu dilakukan orang-orang yang tulus. Coba bayangkan kalau dia tidak tulus, ya setiap hari mereka bisa sih ambil wedhus untuk dijual. Dan bos-bosnya orang yang punya wedhus itu tidak pernah setiap hari ngecek kayak sekarang ya ada pembukuan, tidak pernah. Ya, kalau sekarang kalau kita bos setiap hari kan ayo laporan yang mana dicek. Mereka dispasrai. Wes kowe tidak tahu, kowe mas setahun yang mana sampai balik mulai meneh di kotanya kembali keluar lagi, seperti itu yang dilakukan. Dan bahkan dalam masa perjalanan mereka mengembalakan ternak mungkin ada wedhus yang lain, ya. Tetapi bisa juga mereka ambil wedhus itu. Pak Salomo seringkali banyak wedhus yang Mbak Evina yang lain itu belum dibeli, belum sampai sekarang belum dikenal gitu ya. Nunggu nanti Paskah gitu. Jadi mereka dikatakan orang-orang yang jujur. Bisa atau mereka ngambil wedhus takdul. Ini sekarang aku pindah ke Efrata ke Padang ini. Wedhusnya tambah ternyata takdul bisa. Tetapi dikatakan gembala itu orang-orang yang tulus. Maka Allah dikatakan berkenan. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul menyembah. Pada saat malaikat itu pergi, apa yang dilakukan oleh para gembala? Ayo kita cari seperti apa yang malaikat katakan. Tapi seringkali kita orang percaya ketika Tuhan katakan aja, kita tidak seperti gembala katakan, ayo kita ikuti apa yang Tuhan mau. Dia tidak mau. Maka setiap banyak orang percaya dapat damai sejahtera. Isinya ada sulo, ya isinya bingung terus dengan hidupnya. Karena ketika Tuhan datang katakan, ayo kamu ikuti aku ke sini, kita jadi orang pembada melakukan apa yang dilakukan oleh gembala. Setelah mereka tugas katakan ya, setelah mereka itu pergi, gembala-gembala saling ngomong, ayo kita ke Bethlehem yuk, kita mau lihat seorang raja yang baru. Ketika Allah memerintahkan mereka, gembala ini langsung ngadep jalan menuju ke Bethlehem. Begitu juga dengan orang Majus. Orang Majus dengan orang yang pintar, orang yang kaya, ketika bintang itu ada, ya Allah menggunakan bintang itu untuk menuntun mereka. Orang Majus kata, ada bintang, bintangnya itu beda. Itu gimana? Tidak tahu. Yuk kita ikut-ikut. Padahal perjalanan orang Majus sampai ke Bethlehem ketemu Tuhan Yesus itu tidak singkat begitu. Membutuhkan effort atau semangat, membutuhkan membutuhkan sebuah tekad yang besar, ya enggak? Tidak hanya itu butuh biaya. Dia berjalan itu tidak mungkin hanya bertiga, saya yakin pasti dia bawa pengawal, bawa ajudan. Siapa nanti yang akan mempersiapkan makan mereka di jalan dan sebagainya? Saya yakin mereka orang-orang pintar. Dan mereka melewati bahaya, harus melewati perbatasan negara satu dengan negara yang lain. Ingat kisahnya sampai mereka itu masuk ke dalam kerajaannya Herodes. Ya, disambut karena apa? Mereka orang-orang yang terpelajar. Tapi ketika Tuhan tampakkan bintang sebuah perintah datang ke sana, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berpikir panjang. Ayo kita berangkat. Butuh effort, butuh semangat, butuh tekad. Ayo kita berangkat. Apakah kita seperti itu menanggapi damai sejahtera? Kita sebenarnya sudah tahu Yesus lahir setiap tahun kita memperingati.
Tetapi seringkali itu hanya semangat itu hanya ada di Desember. Setelah itu udah kita tidak melihat lagi damai sejahtera itu dengan menyikapinya seperti orang Majus yang butuh semangat, butuh tekad, butuh kekuatan luar biasa, bahkan butuh memberi kekayaannya. Berapa banyak kalau kita hitung uang yang diberikan, uang yang dikeluarkan mereka untuk perjalanan itu banyak. Saya sedang merencanakan sebuah perjalanan saja, saya harusnya yang ini loh ibu ya, sama istri saya. Jangan ini, untuk ini, jangan ini untuk apa? Melakukan perjalanan yang butuh uang. Saya yakin orang Majus juga sama. Dia membawa banyak uangnya untuk datang. Dan dikatakan itu bahwa ada raja yang balik lagi. Orang sudah tahu raja yang lain itu seperti apa. Tapi karena bintang itu menunjukkan raja ini beda dengan yang lainnya. Bahkan uang yang dia bawa, uang yang dia punya, emas yang dia punya itu sangat-sangat mahal diberikan kepada raja itu. Tapi dikasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Seringkali kita kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita pegang uang kita terus, iya enggak? Seringkali kita kehilangan damai sejahtera karena kita pegang kedudukan kita terus. Seringkali kita kehilangan damai sejahtera karena kita ngeman apa yang kita punya. Padahal apa yang kita miliki itu Tuhan berikan untuk kita. Amin. Satu kesaksian Bapak Ibu. Kan kita sedang ada program celengan ya. Ketika saya mengumumkan tentang celengan gitu ya, 1.500 bahkan 500 saja. Tapi pada saat ketika saya memasukkan uang celengan ke celengan itu di rumah, itu saya selalu, hati saya selalu, aku kok payung ini ya dengan Tuhan. Betul loh Pak Ibu. Sampai kadang saya mau kayak nangis gitu ya. Saya tidak tahu kalau saya masukkan memang kadang ada uang gitu. Ini yang membuat saya kadang sering nangis apa? Saya uang itu uang receh Bapak Ibu. Uang receh saya. Padahal Tuhan berikan ke saya itu luar biasa banyak. Tapi seringkali saya memberikan masukan ke celengan itu dari tas itu, oh ada susuk-susuk, tak tok uangmu, ada 1.000, 2.500 itu yang saya ambil untuk saya masukkan ke celengan. Itu membuat saya sedih kalau saya memasukkan ke celengan Bapak Ibu. Karena saya selalu waktu saya bilang, kamu Tuhan kok kayak saya receh. Betul Bapak Ibu, itu kesaksian hidup. Setiap saya memasukkan uang receh ke celengan itu, saya selalu, oh kok Tuhan, uang kok receh. Karena damai yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan ke saya itu luar biasa. Tidak hanya kekayaan, kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian untuk saya mengatur guru-guru, untuk saya mengatur murid-murid, untuk saya mengatur pelayanan, itu berkat Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bilang, Pak Heru, kok kamu bisa? Karena saya selalu katakan karena Tuhan. Maka bukan nilai uang yang saya selalu katakan terima kasih Tuhan, tetapi saya diberikan hikmat untuk bisa mengatur teman-teman guru-guru. Saya bisa mengatur murid-murid saya. Bahkan saya pegang SMP, SD. Itu tidak gampang. Tapi saya yakin itu yang Tuhan berikan kepada saya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saya masukkan ke celengan itu 1.500 itu kadang saya sedih. Apakah Bapak Ibu kayak gitu? Mengalami kayak gitu dengan saya enggak? Kalau semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan ngerti berkat, saya yakin setiap bulan celengan itu pasti akan banyak. Tetapi sekarang setiap bulan celengan yang kita berikan kepada Tuhan semakin membusuk. Saya tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan kehidupan setiap jemaat Tuhan di rumah ini. Apakah kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera karena kita pegang uang kita terus? Karena kita sudah mulai kehilangan sejahtera karena kita pegang kekayaan kita terus. Kita lupa bahwa sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan. Saya ngomong karena ini firman Tuhan dan saya ngomong bukannya karena saya mengurus diri. Bukan. Setiap saya masukkan uang celengan 500, 1.000, saya sedih. Kok Tuhan Pak aku kasih saya aja. Padahal Tuhan sudah berikan kepada saya sebuah luar biasa. Bagaimana kehidupan kita? Lanjut, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita
jutaan Bapak Ibu dengan Tuhan. Tetapi karena Allah hadir di dalam Kristus, maka kita kembali bersatu dengan Tuhan. Dan tidak ada jarak lagi. Dosa itu tidak akan membuat jarak lagi, sebab Allah sudah menebus. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tadi Yesus lahir ke dunia, dikatakan ada damai sejahtera dengan Allah. Yang dulu manusia itu tidak damai lagi dengan Allah karena dosa itu, sekarang hubungannya menjadi membaik. Dan kita dibenarkan. Dikatakan mengapa kita dibenarkan? Bapak Ibu ya, saya bisa terjemahkan dibenarkan itu karena kita dulunya adalah manusia yang tidak benar. Ya. Karena kita adalah manusia yang tidak benar. Akibat dosa itu kita menjadi manusia yang tidak benar. Jadi kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera yang melampaui pemahaman manusia. Jadi damai sejahtera yang dibawa Yesus tidak hanya ketenangan fisik saja, tetapi damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus itu adalah keamanan fisik, ketenangan, tetapi juga kenyamanan, ketenangan dalam rohani kita. Karena ada damai. Orang kalau jutaan ya, jujur saya sebagai suami istri sering jutaan. Yo, pas ngomong sering lah, pokoknya ya pernah lah jutaan. Sering kan setiap hari berarti ya. Biasanya kalau kita sedang ada masalah diem-dieman ya tidak ada damai di sini. Orang-orangnya mungkin tidak ada sejahtera. Tapi ketika damai itu ada, berdamai, memaafkan, itu jadi menyenangkan, ya kan? Hidup itu jadi menyenangkan. Maka kedamaian itu adalah sebuah hal tidak hanya sifatnya duniawi atau fisik, tetapi bersifat rohani. Bapak Ibu kembali bahwa Allah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa yang membuat kita terpisah. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak ngerti terang. Karena dosa itu membawa ke dalam kegelapan. Dikatakan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya bahwa Yesus itu memberikan damai sejahtera, memulihkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Apakah kita telah berdamai dengan Allah? Kalau kita percaya pada Yesus Kristus, berarti kita sudah berdamai dengan Allah. Damai sejahtera yang sejati, Bapak Ibu, dimulai ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau ada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka belum dapat damai itu. Orang-orang di luar orang percaya seperti kita, kasihan mereka, karena mereka tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya mengaku Yesus itu adalah sebagai Nabi, maka damai sejahtera tidak didapat. Karena firman Tuhan ini jelas dalam Yesaya ini. Orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka melihat damai sejahtera. Karena dosa manusia terpisah dengan Allah. Namun kelahiran Tuhan Yesus, kehidupannya, kematian dan kebangkitan itu, ya, akhirnya hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ya, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kalau kita mau hubungan kita dengan Allah dipulihkan, berarti kita harus ada persekutuan. Dengan ibadah seperti ini persekutuan pribadi. Kalau persekutuan ya hubungan kita dengan Tuhan pribadi. Kalau kita kehilangan persekutuan, ya di rumah aja kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Baca Alkitab, doa, memuji hanya di gereja. Apalagi saat di gereja, saat firman Tuhan diberitakan, kita juga kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kenapa mereka itu neng omah ora tahu, neng di Jawa ya firman Tuhan diberitakan juga kita kehilangan persekutuan karena kita sibuk dengan yang lain, ya enggak?
Nah, terus bagaimana kita mau dapat damai sejahtera? Seringkali apa yang kita punya itu menghalangi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Gadget yang kita punya pun di rumah kita pakai terus-menerus, di gereja juga dipakai terus-menerus. Pas firman Tuhan dialihkannya ke gadget, di rumah juga ke gadget, maka kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Terus kapan kita akan dapat itu? Jangan sampai Bapak Ibu jenengan terlambat saat Tuhan panggil, jenengan tidak pernah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Maka hubungan dan sejahtera dengan Tuhan dengan kita tidak ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kita akan mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, mengalami damai sejahtera melalui hubungan dengan Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Kita akan lihat bersama-sama. Bapak Ibu bisa baca di depan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya garis bawahi. Dikatakan di sini adalah dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiran. Jadi Tuhan tidak katakan damai sejahtera itu akan memelihara kamu dengan barang saya kasih banyak uang. Di ayat ini tidak dikatakan damai sejahtera akan memberikan ke kamu dengan usahamu berhasil. Tidak. Tapi Tuhan katakan damai sejahtera itu akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran. Yang dijelaskan dalam Filipi ini tidak berbicara tentang harta, Bapak Ibu. Yang dijelaskan dalam Filipi ini tidak berbicara tentang damai yang kita cari terus-menerus setiap hari dengan kerja dan akhirnya melupakan Tuhan. Waktu-waktu dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, tidak usah khawatir. Dijelaskan seperti itu. Tidak usah khawatir tentang apapun juga. Tetapi seringkali hidup kita penuh dengan kekhawatiran, ya tak? Nah, orang beda khawatir, aku yakin khawatir. Ya, usahanya gagal khawatir, saya yakin khawatir. Sebab kita manusia. Tetapi apa yang Tuhan menyatakan bahwa mohon, jaluk, minta kepada Tuhan dalam doamu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dengan ucapan syukur. Tapi seringkali kita lupa. Ketika kita minta ngedrel, ya kan? Tapi kita lupa bersyukur. Saya ngomong sama teman saya ini. Wah, saya ini guru-guru untuk sertifikasi ya. Tapi kenapa? Saya sama istri saya. Kenapa banyak guru yang sertifikasi itu tidak pernah dia selalu katakan kekurangan. Tapi orang-orang yang tidak sertifikasi, tapi dia malah bisa beli mobil dan sebagainya. Tetapi yang mereka punya sertifikasi guru, mereka ada kekurangan. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka lupa ketika mereka minta kepada Tuhan, Tuhan, aku minta sertifikasi, Tuhan, aku minta gajiku naik. Tapi mereka lupa, mereka tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Maka isinya kurang, ya Bapak Ibu. Maka hidupnya isinya kurang, padahal gajinya banyak. Karena mereka lupa bahwa mereka harus minta kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan memberikan celengan di gereja, receh saja sudah lupa. Bagaimana kita bersyukur? Maka seringkali hidup manusia itu akan kekurangan. Kalau kita punya banyak. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Jangan hendaknya kamu khawatir. Nek kowe memberikan persembahan buat Tuhan itu duit kurang mentek kok. Karena sumber damai sejahtera itu ada di Allah. Kamu memberikan perpuluhan kepada Tuhan itu duitmu tidak akan habis. Teman guru saya kesaksian di Devo pagi ngomongnya tentang persembahan. Dia bilang, berapa bulan saya tidak memberi persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Padahal dia bukan berawal dari sebuah gereja Pentakosta, tapi gereja Protestan yang tidak menerapkan, tidak terlalu mengajarkan persembahan perpuluhan. Tapi dia katakan, saksikan seperti itu. Apa yang terjadi? Uang saya hilang dalam artian meningkat terus. Saya selalu kekurangan. Dia bilang itu karena saya mengambil bagian Tuhan. Terus dia katakan, kemudian apa yang harus saya lakukan?
saya dengan nyaur utang. Berapa bulan dia tidak berpulang itu dicatat lagi. Terus dia berikan. Dia katakan, waktu aku berikan itu aku tidak punya apa, tetapi hidupku damai sejahtera karena aku berikan untuk baik untuk Tuhan. Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Selama jenengan masih khawatir, masih hitung-hitungan sama Tuhan, masih tidak ada rasa bersyukur, jangan harap jenengan selalu berkelimpahan. Amin. Kadang-kadang kesejahteraan Allah itu akan melampaui segala akal. Tidak ada hubungannya dengan uang kekayaan, tetapi akal, pikiran, jenengan diberikan hikmat, jenengan diberikan sukacita terus dalam hati, walaupun pas-pasan. Itulah Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini memberikan damai sejahtera. Jadi hubungan yang utama dengan Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera. Bagian yang terakhir adalah tugas kita. Apa tugas kita? Menyebarkan damai sejahtera kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penerima damai sejahtera dari Yesus, kita dipanggil untuk membawa damai. Kalau kita masih ngerasani, masih menjelekkan, kalau kita masih tidak mau melepaskan maaf, kalau kita masih ngeceng konconi, kalau kita masih benci dengan saudaranya, maka jenengan belum dapat damai sejahtera itu. Natalan terus setiap hari raya dinani, sebab kita punya tugas untuk menyebarkan damai sejahtera. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Para gembala. Ketika setelah dia lihat Yesus, dikatakan mereka sampaikan kepada semua. Apa yang dikatakan apa yang dilakukan oleh Majus? Orang Majus ketika kembali ke negaranya, dia sampaikan kepada banyak orang. Maka akhirnya banyak orang kenal Tuhan Yesus. Saya yakin tidak hanya lewat Paulus. Paulus pergi ke Persia atau Roma dan sebagainya, tetapi jauh sebelumnya Majus ini sudah sampaikan. Jadi mari kita jadi orang yang terima damai sejahtera itu dan kita nyatakan. Kalau Tuhan berkati kita lebih, bagikan berkat uang itu untuk orang lain. Kalau kita diberikan Tuhan lebih, berbagilah kepada orang lain. Memberikan tumpangan, memberikan makan, memberikan bantuan, itu adalah salah satu bagian bagaimana kita menyebarkan damai sejahtera kita kepada orang lain. Natal banyak sekali momen ya, kalau di Natal dinas pendidikan kota itu biasanya kalau Natalan itu bagi-bagi aksi sosial. Itu juga salah satu bagian menyebarkan tentang damai sejahtera supaya orang lain berdamai, mereka sejahtera. Matius pasal 5 ayat 4 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang disebut anak-anak Allah, sebarkan damai, sebarkan damai, supaya kita menjadi bagian kerajaan surga. Kesimpulan dari pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penggenapan janji Allah melalui Kristus. Yang kedua, damai sejahtera yang sejati melalui Kristus. Yang berikutnya, pemulihan hubungan kita dengan Allah melalui Kristus. Dan panggilan untuk menjadi pembawa damai bagi sesama di dalam Kristus. Jangan biarkan momen Natal ini hanya sebatas Natal setiap Desember, tapi akan kita hidup. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan renungkan apa yang Tuhan sudah nyatakan dan beri dalam hidup kita. Kami rindu damai sejahtera-Mu. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Nikmati dan syukuri apa yang Tuhan sudah beri. Terlebih adalah kelahiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kami mau lebih lagi membangun hubungan yang terbaik bersama dengan kami, menikmati damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan, anugerah. Ku terhubung
usaha pekerjaan kami. Damai sejahtera Kristus itu memberikan berkat di dalam setiap usaha pekerjaan kami. Ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan, karena ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan, karena ada hubungan yang baik yang benar antara manusia, antara kami dengan Allah melalui Kristus. Mampukan kami terus bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian, akal budi, berkat-berkat. Kami mau kembalikan kepada Engkau, sebab Engkaulah sumber damai sejahtera. Dunia menawarkan banyak hal, tetapi hanya Engkaulah yang menawarkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir, berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan, pemulihan, kehidupan, damai sejahtera menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan setiap firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan menyerahkan untuk jadwal kegiatan ibadah kita selama sepekan. Ibadah doa tanggal 10 Desember, MC Ibu Esther, sharing Bapak Ayu, musik Bapak Daniel, bertempat di gereja pada hari Selasa yang kedua. PA Sandra tanggal 11 Desember, hari Rabu, jam 6:30, MC Ibu Eva, sharing akan disampaikan Bapak Heru, bertempat di Ibu Manyasin. Ibadah berkarya pada hari Kamis jam 6:30 malam, tanggal 12 Desember, MC Bapak Salomo, sharing akan dipimpin Bapak Daniel, dan bertempat di gereja, tapi yang ketempatan Bapak Utomo. Hari Sabtu jam 4:30 sore ada Natal remaja dan pemuda, bertempat di gereja. Ada dress code-nya biru atau putih atau biru putih. Pembicaranya Dimas Riko. Dan untuk parkir sementara di PDAM depan gereja, satu gereja. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 15 Desember jam 7 pagi. WL Ibu Desi, singer Saudari Natalisa, Saudari Maya, dan Saudari Selonita. Untuk membawa firman Tuhan Bapak Pendeta Ayub PKB. Untuk pemusik Saudari Grace, Bapak Buntoro, Saudara Vila, dan Bapak Anton. Asal Ibu Yohana dan Ibu Yati. Operator Son Bapak Salomo, dan operator LCD Saudara Alfa. Untuk sekolah minggu tanggal 15 Desember ada Natal sekolah minggu yang bertempat di Taman Balai Kambang. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu yang ikut Natal sekolah minggu bayar kontribusi sebesar 10.000 di kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing per kelas. Dan nanti untuk anak-anak sekolah minggu langsung diantar para orang tua langsung ke Taman Balai Kambang. Dan bagi yang tidak ada transport bisa bersama-sama dari gereja. Jam 9 ya, jam 9 kita berangkat. Laporan saldo persembahan kita dapat melihat untuk laporan di depan layar studio. Perpuluhan persembahan dan pengeluaran. Perjalanan pembangunan.
Untuk event gereja masih ada kekurangan dana sebesar 2.589.900. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dapat mengambil bagian dalam penggalangan dana melalui amplop Natal ataupun donatur ataupun paket makanan yang telah di-share di grup gereja. Demikian watak jemaat yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala.
biar mereka pulang dengan selamat, penuh dengan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami, tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kami sangat bersuka cita, kami dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama Engkau. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara sekalian dari saat